Senja merah di ufuk barat terbentang kokoh di angkasa, membuat sejuk pandangan mata bagi orang yang melihatnya. Ditambah lagi dengan sepoyan angin membuat hawa terasa dingin. Detik demi detik bergerak dengan sendirinya, mengikuti gerak-gerik awan yang terus bergerak tanpa ada rasa lelah di siang dan malamnya, membuat detik tersebut berubah menjadi menit, yang dengan sendirinya bergerak mengikuti desiran angin, hingga membuatnya berubah menjadi jam. Tak terasa siang dan malam silih berganti, seiring dengan detak jarum jam membuat hari saling berubah. Antara Senin, Selasa dan yang lainnya, seiring dengan berjalannya waktu, membuat Syifa tahu kalau Wahyu akan diutus sekolahnya untuk mengikuti lomba matematika senasional. Dirinya menjadi bangga bahwasanya dia akan mempunyai seseorang yang sangat pintar, dan bisa membuat orang tuanya bangga terhadapnya. Waktu itu ketika selesai makan malam, Syifa mengajak Iqbal untuk pergi ke rumah Wahyu. Entah apa yang mau dia lakukan. Sesampainya di sana mereka disambut dengan ramah oleh Wahyu dan Aisyah. Begitu pula dengan Ibu Ani yang tak lain ibunya Wahyu, menyambutnya dengan ramah. Mereka pun berbincang dengan asiknya, hingga akhirnya Syifa berkata, "Kak, ada waktu nggak?" tanya Syifa kepada Wahyu, yang membuat Wahyu penasaran akan perkataan Syifa tadi. "Emang ada apa, Syif?" tanya Wahyu penasaran. "Keluar yuk, ada yang mau diomongin," ajak Syifa yang hanya disambut dengan anggukan oleh Wahyu. Nampak Syifa mengajak Wahyu jalan-jalan dengan berjalan kaki, sambil menikmati lalu lalang kendaraan, yang entah kemana mereka akan pergi. Nampak Syifa tak langsung ngomong apa yang mau dia bicarakan. Dia masih mengalihkan pembicaraannya, hingga membuat Wahyu penasaran. Kata Kak Iqbal, "Kamu akan ikut lomba matematika senasional mewakili Jawa Timur," kata Syifa mulai mengawali pembicaraannya. "Begitulah. Doanya saja ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar," kata Wahyu sambil melihat ke arah Syifa. Perkataan Wahyu tadi langsung diamini oleh Syifa. Mereka terus saja berjalan beriringan. Entah kemana mereka akan pergi, Syifa sendiri tidak tahu dengan arah tujuannya. Dia hanya ingin mengajak Wahyu jalan-jalan karena ada maksud yang ingin dia bicarakan. "Hebat ya. Aku saja kalau dengar pelajaran matematika gimana gitu, bawaannya ingin tidur terus. Apalagi Pak Alfian seperti itu, yang acuh tak acuh ketika ada siswa yang tidak mendengarkannya," kata Syifa yang hanya disambut dengan senyuman kecil oleh Wahyu. "Aku sendiri juga tidak tahu kenapa aku begitu menyukai matematika. Tapi jujur mulai dari kecil aku memang suka dengan pelajaran ini. Entah kenapa gitu, kalau pelajaran matematika tidak ingin satu perkataan dari Pak Alfian yang terlewati oleh saya. Maka dari itu setiap pelajaran Pak Alfian saya selalu fokus mendengarkannya," kata Wahyu panjang lebar mengenai dirinya yang menyukai pelajaran matematika. "Kak, jika kakak berhasil menjuarai matematika, sebagai imbalannya aku mau kok jadi pacar kakak," kata Syifa yang membuat Wahyu kaget dan langsung menghentikan langkahnya, dan berbalik arah menghadap pada Syifa berada. Wahyu menatap lekat-lekat mata Syifa seakan harapan tersendiri ada pada dirinya. "Lantas kenapa masih ada syaratnya jika kita mau pacaran?" tanya Wahyu heran. "Nggak apa-apa. Sebenarnya aku mau-mau saja jadi pacar kakak. Cuma aku ingin kakak lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Hingga akhirnya kakak bisa menjuarai lomba ini. Biar ada penyemangatnya gitu kak. Kalau nggak gini kan kakak nggak berusaha untuk bisa menjadi juara," kata Syifa membuat Wahyu kembali melanjutkan perjalanannya yang diikuti oleh Syifa.
Wahyu seakan tertantang mendengar ucapan Siva tadi. Seakan semangat tersendiri bagi Wahyu. Dia pun bertekad untuk menjuarai turnamen akbar ini. "Teruskan, kalau aku kalah gimana?" tanya Wahyu penasaran. "Kita lihat aja nanti," ucap Siva. Mereka pun terus melangkah. Mereka tak sadar bahwa mereka sudah jauh meninggalkan rumah Wahyu. Sesekali mereka berhenti untuk membeli sesuatu seperti halnya minuman dan gorengan. "Balik yuk," ajak Wahyu ketika melihat jam tangannya sudah menunjukkan pukul 10.30. Ajakan Wahyu tadi disambut dengan anggukan oleh Siva. Di sisi lain, Iqbal yang menunggu akan kedatangan Siva dan Wahyu menjadi resah. Meski dia sedikit bahagia karena bisa bersama dengan Aisyah, dia bisa berduaan dengan Aisyah dan bisa menghabiskan malam itu bersamanya. Tak lama dari itu Siva datang bersama Wahyu. Dengan membawa gorengan yang dibeli oleh Siva, dia membelinya tatkala jalan-jalan bersama Wahyu tadi. "Lama amat emang, kemana sih?" gerutu Iqbal yang membuat Siva hanya tersenyum. Setelah kedatangan Siva tadi mereka diam sebentar untuk memakan gorengan tersebut. Tak lama dari itu Iqbal pamit untuk pulang, karena hari sudah mulai larut malam. Setelah Siva pulang, Wahyu langsung masuk ke dalam kamarnya. Dia langsung merobohkan badannya di atas kasurnya. Entah kenapa malam ini dia begitu ngantuk, hingga tak sadar dia sudah berada dalam buayan mimpi indahnya. Di sisi lain Siva yang baru nyampe ke rumahnya itu langsung mengambil HP-nya dan membuka aplikasi WhatsApp untuk mengirim pesan kepada Wahyu. "Sudah tidurkah?" tanya Siva lewat pesan WhatsApp tersebut. Dia pun menunggu balasan dari Wahyu. Namun tak kunjung dibales oleh Wahyu. Dia selalu mengecek HP-nya. Padahal pesan yang dia kirim sudah centang 2 namun tidak kunjung membiru. Dia coba untuk mengirim pesan kembali yang berbunyi, "Kak." Dia kirim pesan tersebut kepada Wahyu sedangkan Wahyu sendiri sudah tertidur dengan pulasnya. Siva yang merasa tak kunjung dapat balasan dari Wahyu, akhirnya dia mencoba untuk memejamkan matanya maksud hati untuk tidur. Namun entah kenapa dirinya tidak bisa tertidur. Bayangan Wahyu malah hadir dalam pikirannya. Dia pun bertanya-tanya pada diri sendiri. "Mungkinkah saya setega itu kepada Kak Wahyu ketika aku memberi tantangan yang begitu berat kepadanya tadi?" tanyanya dalam hati yang hanya dia sendiri yang tahu akan jawabannya. Entah kenapa bayangan Wahyu tak kunjung hilang dari pikirannya. Bayangan tersebut terus menari-nari di alam hayalnya. Dia tak sadar kalau waktu sudah menunjukkan pukul 12.30. Dia masih belum bisa memejamkan matanya. Siva merasa gelisah akan tidurnya. Sebentar balik ke kanan, sebentar balik ke kiri, karena bayangan tersebut yang terus menyiksanya. Hingga akhirnya bayangan Wahyu tadi mengajak Siva ke alam mimpinya, karena Siva sendiri sudah terlelap dalam tidurnya.